Burung dari Rusia dan Cina migrasi ke Kediri. BBKSDA imbau masyarakat tak lakukan perburuan. Fenomena migrasi burung dari Rusia dan Cina tidak hanya ditemui di wilayah Tulungagung. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Wilayah 1 Kediri mengungkapkan, aktivitas kawanan burung itu juga ditemui di sejumlah wilayah Kediri. Diketahui fenomena singgah sementara itu terjadi karena satwa itu tengah mencari makan. Polisi Kehutanan Seksi Konservasi BKSDA Jawa Timur Wilayah 1 Kediri Ahmad David Kurnia Putra menjelaskan bahwa burung itu singgah sementara di persawahan atau di tempat-tempat berair seperti pantai yang ada lumpur tempat sumber makanannya untuk dia bertahan hidup karena negara asalnya itu sedang musim dingin. Migrasi kawanan burung itu menurutnya rutin terjadi tiap tahun. Burung yang berasal dari belahan bumi utara itu cenderung mengunjungi daerah tropis untuk mencari makan. Di antaranya seperti cacing hingga serangga-serangga kecil di area persawahan. Migrasi itu mereka lakukan selama persediaan makanan di negara asalnya berkurang karena cuaca dingin. Sejak 2 tahun terakhir pihaknya menemukan 7 jenis burung migran di wilayah Tulungagung. Sedangkan tahun ini pihaknya mendata sudah ada 4 jenis burung yang singgah di wilayah Tulungagung dan Kediri, yakni teri Asia, beki, layang-layang Asia, dan trinil semak. David menjelaskan periode migrasi burung ini terjadi mulai Oktober hingga Maret mendatang. Meski rata-rata menyebar, beberapa jenis burung cenderung bergerak dalam koloni besar. Seperti teri Asia yang banyak ditemui dalam kawanan besar di Tulungagung dan Kediri. Di Kediri, kawanan burung ini bisa dijumpai di hampir seluruh kawasan pesawahan dan perkebunan tebu, mulai dari wilayah perbatasan Tulungagung Kediri, Pare, hingga Banyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Para pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan kami, tim Batipuran Insan Merbabu. Yang mana dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba menguak adanya berita yang heboh di VT, yaitu tentang fenomena aneh kedatangan puluhan ribu burung yang menurut keterangan dari VT tersebut, burung-burung tersebut berasal dari Rusia. Namun kali ini kami akan menguak dari sisi goibnya adanya fenomena tersebut, ada pertanda apa, barangkali nanti ada pelajaran yang bisa diambil dengan adanya fenomena imigrasi burung-burung dari negeri Rusia. Seperti biasa, kami di sini ditemani oleh saudara kami, Mas Yon Artono. Kami akan mencoba untuk membuka adanya video VT tentang adanya imigran burung-burung dari negara Rusia. Kami di sini akan menguak dari sisi goibnya, barangkali ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang fenomena imigrasi burung-burung tersebut. Langsung saja, Mas Yon, kita mulai proses medialisasi kali ini. Sangat aktif persikanannya jenis di dalam tubuh masyarakat bagi proses transformasi yang sudah kita hancur dan baru sangat waspada aktif dan sosial mediator 97 semuanya 97 semua keluarganya, anaknya, istrinya, dan kita semua semua tim Batipuran dan tempat Batipuran yang terjadi di dalam radius 100 meter tertutup
dalam lingkaran kita. Salam, salam, salam. Salam. Sama dari sosok gaib yang mengetahui tentang adanya fenomena burung yang dari Rusia dan Cina imigran ke Kediri ataupun Tulungagung dari tahun yang dikenal belum sang jalan Allah. Sallallahu. Mungkin tulisan yang energinya menyesuaikan suara terhubung dengan bahasa Indonesia. Sinkron. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Kalau boleh tahu dengan siapa ini, Mbah? Dengan siapa? Saya Ki Bagus Sasongko. Ki Bagus Sasongko. Mbah Ki Bagus Sasongko dari mana, Mbah? Saya dari Nusantara. Dari Nusantara ini. Oke. Tadi sebelum saya panggil lagi ngapain, Mbah? Saya juga di Nusantara ini. Di dimensi yang berbeda. Untuk mengawasi kehidupan di dunia Anda. Pasti keliling. Betul sekali. Okay. Tadi sudah jawab salam, berarti sudah muslim ya, Mbah? Iya, sudah. Oke, Mbah, mohon izin untuk saya protek dulu, Mbah. Iya. Bismillah. Sang bilang makhluk yang bernama Mbah Ki Bagus Sasongko mengaku-ngaku penyusup yang saya mohon langsung hancur meledak. Oke, Mbah, terima kasih, Mbah, untuk kehadirannya di sini, Mbah. Tadi saya bermaksud memanggil tadi karena ada fenomena ini loh, Mbah, yang di berita ada burung dari Rusia dan Cina migrasi ke Kediri ataupun Tulungagung itu apa benar, Mbah, itu, Mbah? Iya. Itu kan pertanda bahwa habitat dari alamnya sudah tidak sinkron. Makanya itu akan mencari habitat yang baru. Karena adanya perubahan iklim di bumi yang bisa mempengaruhi kehidupan hewan-hewan yang sebetulnya bukan hanya burung, hewan-hewan manapun, bahkan hewan-hewan aneh yang selama ini belum banyak yang tahu, akan banyak bermunculan yang banyak bisa dilihat oleh
pertanda Allah bahwa kondisi bumi sudah terjadi perubahan-perubahan yang mempengaruhi kehidupan hewan-hewan. Mbah tadi tidak sinkron, karena tidak sinkron itu yang bagaimana Mbah? Apa berpengaruh dalam hal makanan kok sampai pindah juga kalau dari sisi gaibnya? Perubahan dari bumi itu sebetulnya adalah pertanda bahwa bumi ini sudah ingin memulai proses perubahan, pembersihan. Bahkan nanti akan muncul hewan-hewan aneh yang selama ini bersembunyi. Hewan aneh Mbah? Iya. Kalau diizinkan Mbah, seperti apa Mbah hewannya? Kalau boleh tahu Mbah? Mungkin banyak yang belum tahu jenis hewan baru. Berarti belum banyak bermunculan. Belum diketahui oleh manusia umum. Bentuknya aneh-aneh. Mungkin orang akan bilang makhluk-makhluk mitologis. Makhluk-makhluk, hewan-hewan hasil kloningan zaman dahulu. Apa Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang mengganggu, Sedikit ada gangguan. menghalang-halanginya langsung tarik tangan saya Allah. Gimana Mbah? Memang beginilah perjuangan. Iya Mbah. Untuk hewannya sendiri tadi masih penasaran Mbah, itu juga berbentuk burung juga atau bisa jadi yang lainnya Mbah? Ya, itu hewan-hewan alami. Hewan langka? Hewan-hewan alami. Hewan apa itu Mbah? Cuma habitatnya pindah dari negeri asalnya. Berarti Pertanda itu suatu pertanda secara gaib bahwa negeri ini adalah negeri yang apa Mbah? Pertanda apa Mbah? negeri yang masih bisa bertahan dari banyaknya guncangan dunia. Karena negeri ini negeri yang diberkahi segala macam adat itu. Di saatnya nanti negeri di luar sana kan. Maka negeri ini ya, negeri yang masih bisa bertahan. Meskipun banyak juga di sana yang terjadi. Ya Mbah. Kalau boleh Guncangan dan bencana. Beruntung di sini masih banyak para paku-paku bumi. Nanti jika saatnya negeri-negeri hancur, maka negeri ini negeri yang bisa bertahan untuk menampung hamba-hamba pilihan dalam memegang kendali perubahan zaman setelah hancurnya nanti sistem lama yang dikendalikan
Kalau sistem lama sudah dihancurkan oleh bangsa-bangsa itu berarti nantinya akan ada peradaban baru dong, Mbah? Iya, bahasanya sih jagat baru. Oh, Yang dimaksud itu ada iya. banyaknya kesadaran manusia yang paham bahwa selama ini yang mengendalikan dunia adalah penuh dengan manipulasi, perbudakan, memperbudak manusia yang dikendalikan oleh pasukan Dajjal dan antek-anteknya. Yang mereka akan dihancurkan oleh pasukan dari negeri timur, ya negeri Nusantara. Negeri timur, dari timur. Negeri yang sudah dinubuatkan. Bahkan negeri inilah yang sanggup mengemban amanah terciptanya peradaban baru. Untuk peradaban barunya sendiri, yang imigran apa juga tidak burungnya saja, ada orang-orang dari luar apa juga berdatangan ke sini juga, Mbah? Ya, pertanda bahwa negeri inilah sebagai pusat menggali untuk melawan sistem lama yang nanti akan dikendalikan dari negeri Israel sana. Dari negeri sebelah gitu, sisi kiri ya, Mbah ya? Iya. Ya, bisa buat pembelajaran buat saya, Mbah. Iya, makanya Ternyata dari sisi goibnya sangat kita sebagai bangsa Nusantara manusia yang nanti akan membawa amanah yang dibawah komando pemimpin akhir zaman dari negeri timur. ya. Selain itu ada lagi ya, Mbah, fenomenanya? Ya, nanti lihat saja, nanti banyak muncul hewan-hewan aneh. Hewan-hewan yang selama ini belum diketahui manusia. Hewan-hewan yang dulu dikloning oleh peradaban masa lalu. Hewannya besar-besar nggak, Mbah, itu? Ya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Mungkin manusia memiliki makhluk-makhluk mitologi. Hasil rekayasa genetika zaman peradaban dahulu. Peradaban yang maju. Namun bertindak di luar batas aturan-aturan dari hukum semesta. Berarti kedatangan Makhluk-makhluk makhluk-makhluk aneh. Bahkan ada makhluk-makhluk dewan namun bisa bicara. makhluk aneh? Makhluk aneh apa hewan aneh, Mbah? Ya, hewan-hewan aneh. Hewan aneh juga. Bahkan ada hewan-hewan setengah manusia, setengah hewan. Mulai. Bisa berbicara itu, Mbah? Iya. Ada yang melata, ada yang terbang. Ada yang di permukaan. Yang dulunya dibatasi oleh tabir-tabir tengah
menghalang dimensi. Kalau dari pandangan sisi goibnya, untuk saat ini Indonesia bagaimana, Mbah? Setelah kedatangan burung-burung itu. Ya, negeri ini akan dapatkan ujian. Gak apa-apa. Itu bentuk pengembangan jiwa-jiwa manusia kembali ke jalan yang benar, membuat kesadaran baru. Nanti manusia-manusia yang tidak jujur akan hancur. Namun cuma butuh proses. Berarti suatu kedatangan hewan-hewan itu satu pertanda fenomena di akhir, di penghujung akhir zaman ini, Mbah. Peringatan awal. Peringatan awal. Yang sebetulnya sebagai pertanda bahwa nanti negeri ini yang sanggup memikul beban amalan. Negeri Nusantara ini, Mbak? Ya, karena awal peradabannya sudah dari sini. Ras tertua. Ras tertua ada di tanah ini, Mbak? Ya, Nusantara masih ini. murni. Belum campuran. Ras-ras yang dulu sering melanggar hukum-hukum semesta. Kekayaan alamnya di Indonesia juga melimpah, Mbak. Iya. Ya memang itu untuk persiapan hari zaman ini. Semuanya ada. Semuanya. Bahkan peralatan-peralatan yang canggih yang saat ini disembunyikan. Semuanya melimpah di negeri ini. Peralatan canggih yang tersembunyi, Mbak. Iya. Apakah di zaman kerajaan dulu, Mbak? Atau sebelumnya? Iya, peradaban-peradaban tua dahulu. Dahulu. Dua zaman Lemuria, Atlantis. Iya, tertua. Yang itu tadi atas sebut. Atlantis itu adalah belakangan. Oh, belakangan itu, Mbak. Dahulu Lemuria. Ya, Atlantis inilah yang sering membuat teknologi yang melampaui batas. Teknologi yang merusak alam. Tidak selaras dengan alam. Membuat uji coba genetik yang melanggar aturan. Lalu dimusnahkan. Itu adalah siklus peradaban yang berulang seperti masa ini. Anda tahu sendiri sekarang banyak orang yang sudah melampaui batas tentang teknologi mereka. Teknologi yang melanggar norma-norma aturan Tuhan. Yang harus seharusnya berjalan alami. Semua dibuat secara buatan. Berdasarkan logika mereka yang sudah tidak selaras dengan alam. Ya, Mas. Kalau dari sisi goibnya, bahkan dengar dari berita kan, kalau burung-burung yang ada di Rusia, Cina itu pindah karena akibat ada peperangan itu, bagaimana, Mbah? Ya. Apakah seperti itu juga pengaruh habitatnya pada pindah hewan-hewan? Iya, dan mereka rusak.
Hmm. Sudah tercemari oleh racun-racun yang diakibatkan oleh itulah pada manusia, sehingga menyebabkan tidak seimbangan alam, hancurnya alam. Itu betulnya hanya pertanda awal Nggih. yang nanti akan lebih dalam lagi. Ya memang seperti itu. Mereka ingin tetap bertahan dengan sistem lama memperbudak manusia. Ya dibuatlah peperangan seperti itu. Iya. Nggih, Mbah. Namun di sisi bangsa Nusantara ini juga dipersiapkan untuk mengganti tatanan-tatanan yang mereka pertahankan selama ini, yang sifatnya merusak dan memperbudak manusia. Maka negeri ini, bangsa ini, yang punya sejarah leluhur, yang masih murni, akan menghapus, menghancurkan sistem-sistem mereka yang memuja kebebasan di bawah kendali Dajjal. Maka di negeri inilah pemimpin dari timur, pangeran dari timur, Apa kemungkinan akan menghancurkan mereka, apakah membuat peradaban yang lebih pertanda juga, Mbah, ya, kemunculan pemimpin akhir zaman ini semakin dekat, Mbah, kemunculannya? hanya orang bodoh yang tidak bisa membaca, hanya orang yang hanya bertahan pada logika tanpa membawa nur cahaya. Orang yang mempertuhankan harta benda, materi, mereka akan hancur. Berarti bisa terjadi sebabnya burung migran ke Nusantara ini akibat peperangan yang memanas ya, Mbak ya? Apakah kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga, Mbak? Sebelum munculnya lebih besar dan buruk pada negeri ini. Iya. Toh semua juga kehendak dari yang maha kuasa. Iya. Para iblis-iblis akan memanen jiwa-jiwa manusia yang telah selama ini diperdaya, manipulasi, kebohongan dan palsuan, pemuja-pemuja kebebasan dan dunia. Nggih, Mbah Bagus Sasongko. Terima kasih untuk penjelasan tentang imigran burung dari Rusia dan Cina yang ke Nusantara ini, Mbah. Mungkin bisa saya petik hikmahnya, Mbah, untuk penjelasannya. Apakah ada pesan-pesan, Mbah? Atau mau hanya itu aja ya, Mbah? Dunia banyak, tapi ya sebatas yang itu aja, Mbah. semua ada batasannya. Mbah. Saya hanya berpesan tingkatkan keimanan dan kesadaran Anda bahwa pergantian peradaban sudah mulai. Jika memang nanti ada
peristiwa-peristiwa di luar nalar. Setidaknya Anda sudah tahu titik dari awal sebuah peristiwa yang akan terjadi. Agar nanti anak-anak kita pakai biar semua lebih siap. Seperti itu. Mbah Tito bagus Sasongko. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya Mbah, semoga bisa bermanfaat bagi kami tim dan juga para penonton-penonton setia. Walau dibantu bersihkan tas HP. Oh nggih Mbah. Banyak gangguan Mbah? Atau banyak penyusup Mbah? Ya, Bismillah. kita ada serangan Tusan. Bersihkan semua energi negatifnya. Bersihkan efek-efeknya. Dan juga bisa terjurah. Semuanya tanpa seperti saya yang bersembunyi juga di dalam belakang. Semua banyak gangguan Mbah? Ya, ada. Nggih. Saya tambahin energinya Mbah untuk berjuang Mbah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kepada kalian. Ada tasbih. Energi positif. Tambah. Juta-juta kali lipat bisa berjuang. Terima kasih. Selamat berjuang. Iya Mbah. Itu dipakai untuk berjuang Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa penjelasan tentang sosok gaib Mbah Ki Bagus Sasongko, bahwasanya adanya burung yang dari Rusia dan Cina itu yang imigran ke Nusantara ini, bahwa bisa jadi juga pertanda sudah di penghujung akhir zaman. Mohon dukung terus channel-channel kamu supaya bisa berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share. Semoga bisa bermanfaat, ambil dari posisi positifnya saja, buang dari sisi negatifnya. Kami tim Padepokan Ihsan Merbabu Boyolali mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.